Wat is hier aan de hand? Meneer, ik wil je vergunning categorie 3 zien. Ik ben helemaal klaar met smurfen. Schiet dan. Kijk me aan als ik tegen je praat, ja? Ik ben namelijk die Brenda Kruger, killer! Ze zijn op zingen! Op jullie knieën! Het jullie af! Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok perampok yang telah dihadang oleh seorang laki-laki yang bernama Ramon. Dia adalah petugas lingkungan masyarakat. Dan semuanya telah terjadi dengan sangat singkat ketika Ramon memberikan sebuah motivasi, sehingga perampok tersebut langsung terharu. Wie ben je? Ik hou van jou. Hey, hallo, kapot schamen. Ternyata kejadian tersebut hanyalah sebagai hayalan Ramon saja yang ingin menjadi seorang pahlawan. Namun pada kenyataannya, Ramon adalah seorang petugas linmas, sebuah pekerjaan yang tidak pernah dihargai. Singkat waktu Ramon yang selesai bekerja, dia pun telah berganti baju di tempat pakaian. Kemudian tiba-tiba saja seorang wanita cantik yang bernama Dylan. Diduga Dylan yang suka terhadap Ramon yang akan mengembalikan gantungan kunci. Tetapi Ramon yang tidak mengerti dan tidak peka, dia pun hanya menganggap Dylan adalah sebagai teman. In de kantine. Gewoon als vrienden. Awkward. Op man, jij snapt vrouwen niet. Kemudian ketika Ramon akan pulang dan telah membeli beberapa peralatan untuk mengecat kamarnya, tiba-tiba saja seseorang malah mengencingi sepedanya. Tanpa basa-basi, Ramon tidak mau buat masalah. Dia pun langsung pulang. Lalu tiba-tiba, Politie! Handen omhoog! Benen wijd! Omhoog! Omlaag! Omhoog! Jezus! Kevin! Jongen, je bent echt vervelend, man. Hey, rustig, hè? Je bent nog steeds mijn kleine broertje. ternyata Ramon telah dikerjain oleh adiknya sendiri. Dialah yang bernama Kevin. Namun dalam kehidupan ini Kevin lebih sukses. Dia adalah sebagai polisi, tetapi Ramon hanya sebagai linmas alias hansip. Ketika itu juga Kevin langsung memberikan sebuah hadiah kepada Ramon, yaitu adalah meja biliar, supaya dia tidak boring. Dan disinilah kakak beradik langsung bertaruh bersenang-senang untuk menghabiskan malam. Easy money, oke. 8:30. Kemudian setelah bermain dengan Ramon, tiba-tiba saja Kevin mendapatkan sebuah tugas dan misi bersama Jack untuk bisa melakukan pengintaian. Dan ini adalah misi dadakan, karena ada sekelompok gembong narkoboy yang akan melakukan operasi dan bertransaksi supaya mereka bisa melebarkan sayapnya. Namun sayang sekali ketika sedang lengah, tiba-tiba saja mereka telah mendapatkan rekaman CCTV. Ada sekelompok orang yang telah membuka kontainer. Dengan seketika, mereka pun langsung mengejarnya. Singkat cerita, seluruh para petugas kepolisian pun langsung berkumpul dan mengolok-olok Ramon. Dia hanya bisa menangkap orang di bawah umur. Seorang wanita yang bernama Kapten De Koning mengatakan kepada Jack dan Kevin bahwa dia hanya menangkap buntutnya saja.
bukan bandar narkoboy. Tetapi walau seperti itu, mereka telah mendapatkan 100 kg kokain untuk bisa diamankan. Sayang sekali sebelum sampai di kantor polisi, mereka telah dibajak. Ik denk dat ik wil stoppen. Wat met politiewerk. Heeft die 34 transport onderschept! Kemudian ketika Jack telah tersadar, dia pun baru saja lungleng karena telah dipukul sampai pingsan. Melihat Kevin yang sudah berlumuran darah, diduga Kevin sekarang sudah mati. Hallo met Ramon, Kevin is mijn broer. Ja? Sungguh tidak dipercaya bahwa Kevin harus mati dengan keadaan usia muda. Dan Ramon sangatlah bersedih hati. Di sisi lain di kantor polisi, Jack yang terus saja berusaha untuk bisa menangkap pelaku. Tetapi Kapten De Koning mengatakan kepada Jack untuk bisa diperingati dan dia telah diturunkan jabatan. Weet je, ik denk dat het goed is als jij een stapje omlaag doet. Achter het bureau. Gaat op straat, weer de pet op. Wat nog laag? Ja. Kemudian keesokan harinya seluruh para petugas Linmas yang telah dikumpulkan oleh ketuanya untuk bisa menyambut Jack. Ternyata dia telah diturunkan jabatan menjadi seorang petugas lingkungan masyarakat. Dan Jack dipasangkan dengan Ramon. Welkom bij de BOA's. Het lijkt alsof deze pak voor jou is gemaakt. Hey, kom we gaan. Ik ga het doen. Kemudian inilah hari pertama Jack menjadi seorang petugas Linmas dan dia pun langsung berpatroli bersama Ramon. Namun sayang sekali petugas Linmas di tempat ini sangatlah tidak dihargai oleh semua masyarakat. Sampai suatu ketika Jack pun sambil merasa kesal. Hé joh, alles op gek, optieven nou. Selang beberapa lama kemudian kekesalan Jack pun semakin memuncak. Apalagi melihat geng dialah yang bernama geng Richie yang terus saja memperolok-oloknya, bahkan menumpahkan sesuatu di bajunya Jack. Jack! Kemudian Ramon mengatakan kepada Jack bahwa pekerja ini hanyalah sebagai formalitas saja. Jika melihat kesalahan harus tutup mata. Tetapi Jack tidak seperti itu karena dia mempunyai dasar kedisiplinan sebagai polisi. Kemudian tiba-tiba saja Jack telah melihat dua bocah. Diduga bocah tersebut adalah bocah yang telah ditangkap waktu semalam ketika berjaga dengan Kevin. Yang jelas bocah itulah yang mempunyai sebuah kaitan tentang kasus pembunuhan sahabatnya Kevin. Er zitten mafketels. Zijn betrokken bij zaken. Wacht even. Praat je over Kevin? Weet je dat? Kevin is mijn halfbroer. Ze helemaal niet arresteren, we kunnen ze niet. Willy Mossaab, mijn huis nu, uit. Zibel. Singkat waktu ketika Jack turun, tiba-tiba saja dia telah dicengangkan oleh seluruh para petugas Linmas yang diduga mereka telah membuat sebuah kesalahan dan menangkap seorang pengusaha besar kaya raya. Dialah yang bernama Van der Vloed, seseorang yang telah dilindungi dan mempunyai sebuah kekuasaan di kota ini. Sorry, het was niet zo cool, hè? Jack yang semakin kesal bahwa dia harus menutup mata dengan sebuah kesalahan dan mengatakan kepada Ramon bahwa dia benar-benar seorang pecundang. Weet je wat het met jou is? Je bent fucking fake. Ben je laf. Donder op. Ramon yang baru saja terbuka hatinya melihat foto sang ayah tercinta. Tiba-tiba saja Richie datang dan menodongkan senjata untuk bisa menyerahkan ponsel dan dompetnya. Bukan hanya itu, mereka meminta Ramon untuk membuka baju. Semua yang menempel di badan, termasuk kalung yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, dia telah dicabut. Sampai suatu ketika Ramon pun langsung mengenang tentang masa lalu bersama sang ayah tercinta ketika dia menjadi seorang satpam dan meninggalkan kalungnya untuk bisa dijaga. Disinilah Ramon bangkit. Hé! Fuck, mijn ketting! Nu!
ketting. Hier, je ketting. Jullie krijgen pijn. Keesokan harinya Kapten De Koning langsung memanggil Jack untuk bisa mempertanggungjawabkan bahwa satu hari saja bersama Ramon sehingga Ramon sudah gila. Namun Jack langsung bertanya kenapa dia disandingkan dengan kakaknya Kevin. Goed, daarom ga jij ervoor zorgen dat Ramon blijft. Het is, je hebt alleen je werk. Singkat cerita, ketika mulai bekerja, Ramon yang sekarang sudah bangkit, dia pun telah berubah. Tiba-tiba saja teman-temannya Jack langsung datang yang bernama Guido, langsung mengolok-olok bahwa Jack sekarang sudah menjadi seorang sampah. Dan sekarang Jack hanya seorang linmas saja. Yo, hey. Apart! Je hebt gelijk. Jack yang sekarang mempunyai sebuah misi untuk menjaga Ramon supaya dia tidak terluka. Namun ketika itu juga mereka berdua telah melihat beberapa orang yang bisa dikenal yang sedang dipantau oleh seorang bocil. Ketika mereka berdua langsung memutuskan untuk datang ke tengah-tengah lapangan, tiba-tiba saja mereka pun langsung bergegas. Dan di mana Jack mempunyai sebuah rencana untuk bisa mengetahui dari bocil itu. Jullie staan onder arrest. Ambtenaar in functie. Bukaris. Wat? De Bukaris. Wat doen we hier? Beetje ver van het centrum of niet? Setelah melakukan interogasi terhadap bocil kemarin yang diduga dia telah terlibat dalam pembunuhan Kevin, datang ke sebuah tempat keluarganya Bukhari yang dipimpin oleh seorang wanita. Dialah yang paling berbahaya. Wanita tersebut adalah gembong mafia yang bernama Yasmin Bukhari, di mana Ramon yang sedang mencari sebuah informasi untuk bisa mendapatkan siapakah yang telah membunuh Kevin. Sungguh disayangkan sekali, Ramon langsung memberikan chatting WhatsApp untuk bisa menolongnya karena dia dalam posisi terhimpit di bawah kakinya Yasmin Bukhari. Sehingga Jack langsung mengalihkan perhatian untuk bertemu dengan Yasmin Bukhari dan ada sebuah masalah. Ja. Fijne dag, mevrouw. Singkat waktu ketika Ramon sudah keluar, dia pun telah bertemu dengan seorang pria yang berada di tengah-tengah lapang tadi. Dia pun langsung menurunkan senjata dan tanpa basa-basi, Ramon langsung mengancam. Tanpa basa-basi, Ramon terus saja bertanya tentang Kevin, tetapi sayangnya tidak membuka mulut. Lalu tiba-tiba setelah mereka berdua selamat dari ketinggian, Jack langsung mengatakan kepada Ramon bahwa dia telah bertindak gegabah, bahwa pria tersebut tidak mempunyai bukti. Wegwezen. Het zijn de Bukharis helemaal niet, man. Die zijn ook gestolen. Ramon! Jack! Ramon! Do this! Singkat cerita, Ramon yang telah kembali ke markas, dia pun langsung menceritakan tentang penyergapannya di keluarga Bukhari. Tetapi mereka mengatakan Bukhari mempunyai saingan ataupun musuh, dialah yang bernama Smith. Ik ben trots op jullie. Let's go! Bomba, Ramon. Menurut informasi dari teman-temannya, bisa jadi Bukhari dan Smith adalah seseorang yang telah berkaitan tentang pembunuhan Kevin. Singkat waktu, seseorang telah datang ke bengkelnya Smith. Mereka pun langsung mengendap-endap untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dialah yang bernama Smith langsung melakukan obrolan dengan seseorang untuk bisa melakukan transaksi di mana mereka akan menjual narkoboy dengan skala besar. 10 uur. Springkan in de rat. Ja?
Kemudian Jack dan Ramon yang masih memikirkan apa itu yang dimaksud dengan belalang dan tikus, dia pun langsung mendapatkan pencerahan. Rot en springhaan. Jullie moeten zoeken. Sesuai informasi dari pedagang es krim, akhirnya Ramon dan Jack telah mengetahui tempat di mana Smith akan melakukan transaksi. Ternyata mereka telah membawa narkoboy dengan skala yang sangat besar, dan di mana seluruh para geng telah datang membawa dan mempersiapkan senjata. Ramon yang telah menghubungi teman-temannya, Dylan bersama teman-temannya pun sudah datang untuk bisa membantu. Ramon langsung memberikan sebuah aba-aba untuk bisa melakukan peringkusan. Tetapi Jack yang tidak mengerti sehingga semuanya menjadi kacau. Jullie zijn op singel! Op jullie knieën! Het doen jullie aan! Pertempuran pun menjadi semakin mengerikan ketika Smith langsung melarikan diri untuk bisa kabur dari tempat ini. Ramon dengan sangat marah, dia pun langsung interogasi Smith. Tanpa diduga, Smith langsung mengatakan bahwa Kevin adalah kaki tangannya yang telah disuap. En deze is voor Kevin! Hij was een van mijn beste jongens. En ik vulde zijn pensioen een beetje aan. Singkat waktu, seluruh para kepolisian pun langsung datang ke TKP karena banyak sekali korban jiwa yang telah melayang, memperingatkan kepada Linmas jangan sampai bertindak gegabah. Tetapi kejadian tersebut membuat Kevin sangatlah sedih hati. Sungguh tidak percaya sang adik tercinta yang bernama Kevin, ternyata dia adalah polisi korup. Ik wist niet dat hij het was. Waarom was hij dood? Misschien wist hij te veel. Jack yang langsung datang kepada Ramon dan menenangkan hatinya. Dia pun memang tidak percaya bahwa Kevin telah melakukan hal yang tidak diduga. Ketika itu juga mereka pun langsung melakukan curcor dan curhat bersama. Tiba-tiba saja penyerangan datang. Oké. Melihat mobil dengan plat kuning, akhirnya Kevin pun langsung mengeluarkan keahliannya sebagai Linmas untuk bisa melapor kepada seluruh para teman-temannya yang sedang bertugas. Akhirnya mereka pun langsung menemukan ternyata itu adalah seorang polisi. Het is de koning. De koning, mijn fucking chef, man. Jack langsung menduga bahwa itu semua adalah ulahnya dari Kapten De Koning, sehingga Ramon langsung benar-benar sangatlah marah. Namun tiba-tiba saja Jack langsung dihadang oleh teman-temannya. Tanpa basa-basi, ternyata dalangnya itu adalah mereka. Laat maar. Nou, gaan op stukje rijden. Kom maar. Jack. Singkat waktu, Jack dan Ramon yang telah diikat di dalam mobil, dia pun langsung dihajar sejadi-jadinya. Ternyata dalang dari semua ini adalah temannya sendiri, yaitu adalah Guido. Mengatakan bahwa Kapten De Koning adalah konco-konco yang tidak berguna. Bahkan mereka telah meludahinya karena Guido telah dilindungi oleh yang paling atas, sehingga Ramon dan Jack akan dibunuh. Knieën! Wie de fuck ben jij? Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah ditangkap oleh polisi sendiri. Sehingga Kapten De Koning pun langsung mengatakan kepada Jack dan berterima kasih apa yang telah terjadi. Maka disinilah Jack telah diangkat kembali menjadi polisi. Ik denk dat ik ermee ga stoppen. Jij gaat hier nooit mee stoppen. Wat bereik ik ermee? Di sisi lain, Ramon yang sekarang sangatlah sedih hati karena sesuatu yang tidak diduga. Karena seluruh para penjahat telah dilindungi oleh para petinggi dan dia tidak mempunyai sebuah kegunaan. Sehingga dia pun langsung mendapatkan sebuah informasi bahwa seseorang yang telah membunuh adiknya Kevin, dialah Guido, ada di tempat ini. Hey! Smerig jij bent. Di sisi lain, di markas Linmas, seluruh teman-temannya Ramon yang sedang bersiap-siap untuk bertugas.
Mereka semua mengkhawatirkan Ramon. Tiba-tiba saja Jack langsung datang bertanya, di manakah Ramon sekarang? Waar is Ramon? Die is even wat checken. Die nieuwe toren van der Vloed. Toen rende die in één keer weg. Nou, ja, zo dus. Sungguh tanpa diduga, Ramon yang telah dibawa ke suatu tempat, dia pun telah diikat dan dibawa oleh Guido. Dan Jack yang telah mengetahui keberadaannya Ramon langsung menghubungi teman-teman brutalnya, yaitu si para bocil, untuk bisa datang ke suatu tempat. Singkat cerita, para bocil pun langsung datang membawa mobil van untuk bisa mengalihkan perhatian, dan Jack akan menyusup. Hey. We zijn niet de hoogste. Hey, wat is hier aan de hand? Meneer, ik wil je vergunning categorie 3 zien. Ik ben helemaal klaar met smurfen. Kemudian di sisi lain Jack yang berada di suatu tempat di mana mereka telah melihat bahwa Van der Vloed bersama Yasmin Bukhari bahkan Smith datang ke tempat ini untuk bisa melakukan kerjasama, yaitu memperluas bisnisnya, sehingga mereka pun tidak menyadari bahwa Ramon langsung diselamatkan oleh Jack. Schiet dan. Kijk maar als ik tegen je praat, ja? Ik ben namelijk die Brenda Kruger, killer! Kemudian Jack langsung mengatakan kepada Ramon bahwa dia telah mengungkap sebuah kasus sindikat para mafia di tempat ini. Ketika mereka bubar, di mana Guido telah membunuh Smith untuk bisa mendapatkan kekuasaannya, sehingga pada hari ini juga bahwa Van der Vloed langsung dibekuk oleh Ramon dan Jack. 3 maal scheepsrecht. Los jij dit even voor me op? Jack! Nou, wat heb je vakantie? Kemudian ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja Van der Vloed langsung menodongkan senjata. Ramon langsung memberikan sebuah kata-kata motivasi bahwa hidup ini pasti mempunyai sebuah harapan dengan motivasi mendalam. Oké, luister. Doe wat je hart zegt wat je moet doen. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian setelah kejadian, Ramon menjadi seorang pahlawan, di mana Ramon sekarang mempunyai sebuah keberanian untuk mengungkapkan cintanya. Waarom moet je met mij komen? Kemudian Dylan langsung membawa Jack ke suatu tempat di mana rumahnya yang sekarang sudah dihias oleh seluruh orang bersama teman-teman dan timnya. Mereka pun langsung berterima kasih kepada Ramon karena dia adalah seorang pahlawan. Dan akhirnya mereka semua bangga terhadap Linmas. Disinilah film pun berakhir. Iemand zou sowieso trots zijn. Samen staan we sterk. Pak dat je echt goed. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Satuan para petugas lingkungan masyarakat atau yang disebut dengan Linmas. Mereka semua yang selalu saja dicampakkan oleh seluruh para masyarakat karena selalu saja mengganggu dalam aktivitas. Walaupun seperti itu, padahal Linmas adalah untuk bisa mengamankan lingkungan, bukan hanya ingin mempunyai sebuah provokator. Tetapi seperti hanya kita semua sangatlah risih terhadap para polisi yang berada di tengah jalan yang selalu saja menilang. Tetapi itu semua demi kebaikan. Ya, begitulah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka semua mempunyai sebuah gebragan untuk bisa mengungkap sebuah kasus sindikat para mafia dalam penjualan narkoboy. Akhirnya mereka pun langsung mendapatkan sebuah penghargaan. Memang sebuah perjuangan pastinya akan ada sebuah hasil yang akan diraih pada suatu saat nanti. Yang jelas intinya adalah tidak boleh menyerah. Itu yang menjadi sebuah inti dari film. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.